Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Para jemaah, alhamdulillah, siang hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Para jemaah, untuk kajian kita siang hari ini kita akan membahas tentang sholat wa ma yata'allaqu minha, dan apa-apa yang terhubung dengan sholat. Jadi sholat beserta apa-apa yang terhubung dengan sholat, karena sholat itu termasuk sesuatu yang besar. Bahkan di dalam Al-Quran disebut wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sesungguhnya sholat itu lakabiratun, menggunakan dalam ilmu tata bahasa Arab menggunakan lam ta'kid, yang artinya dipastikan bahwa sholat itu amat sangat berat. Jadi sholat itu amat sangat, nanti kita bahas lagi. Bahkan dalam hadis itu disebutkan awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu adalah sholat. Kalau sholatnya beres, yang lain nggak dihitung. Kalau sholatnya beres, yang lain nggak dihitung. Ini akhirnya banyak memunculkan persepsi yang macam-macam. Sudah pokok masih nolongan, yang penting sholat. Sudah pokok masih sino, yang penting apa begitu kita makan. Dan pasti tidak begitu. Pasti tidak begitu. Jadi sholat itu dalam Al-Quran disebut inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya, dengan kata sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji. Dan maka bagi orang-orang sing sholat itu benar, tidak mungkin dia nyolongan, tidak mungkin. Tidak mungkin pula dia ngamuan, tidak mungkin. Masih tanggal itu Pak, ya gak ngamuan. Maka bagi orang yang sholatnya benar itu tidak mungkin suka suudzon sama Allah, tidak mungkin. Suka zina, suka ngerasani uang, itu tidak mungkin semua bagi orang yang sholatnya benar. Maka ketika dihisab sholatnya benar, yang lain tidak dihitung. Kenapa? Karena pasti baik, pasti. Jadi memahami itu begitu. Jadi beragama itu kesulitannya rata-rata itu adalah mengkorelasikan antara ayat satu, ayat lain, ayat dan hadis, hadis dan ayat. Kalau kita ngerti satu ayat, belum tentu yang kita pahami itu benar, karena harus dikorelasikan dengan ini kesulitannya itu di situ. Jadi akhirnya banyak orang karena memahami hadis yang dihisab pertama kali oleh Allah itu besok dari kiamat adalah sholat. Padahal sholat itu pokok sholat. Nyolong ya jalan terus. Nah ini kan masalah. Artinya sholatnya itu tidak membawa bekas di dalam perbuatan dan sebagainya. Maka sholat itu adalah hal besar. Maka kita akan membahas sholat dan apa-apa yang terhubung dengan sholat. Baik, kita mulai dengan adzan dan iqamah, sesuatu yang terhubung dengan sholat. Apa yang dimaksud adzan dan iqamah? Menurut bahasa, adzan itu adalah mengabarkan. Sedangkan menurut syariat, adzan adalah bacaan tertentu untuk memberitahukan bahwa telah datang waktu sholat. Jadi adzan itu merupakan pengabaran bahwa ini telah masuk waktu sholat. Jadi ini adzan sholat maksud saya. Adzan sholat. Kan ono adzan sakliyane sholat. Contoh bayi lahir diadzani. Nah begitu kan? Nah itu beda urusan. Ini yang kami maksud adzan yang terhubung dengan sholat. Sudah. Khusus untuk sholat fardu. Adapun untuk sholat sunnah tidak ada aturan untuk
melakukan adzan. Sedangkan iqamah atau mungkin kita sering menyebut qomat. Qomat itu bahasa Jawa, adalah bacaan tertentu yang memberitahukan bahwa sholat akan segera dimulai. Jadi nek saja imamnya belum teko ya aja diqomati sih. Kesuwen ya kan, begitu kan? Nah, jadi itu merupakan tanda bahwa sholat akan segera dimulai. Baik adzan atau iqamah bagi laki-laki hukumnya adalah sunnah kifayah. Apa sunnah kifayah ya? Kan ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah. Lah adzan dan iqamah ini bagi laki-laki itu hukumnya adalah sunnah kifayah. Artinya apa? Bila sudah ada yang adzan, maka tidak ada lagi kesunahan untuk adzan. Makanya di masjid ini apa yang mau masjidnya apa? Beradzan sunnah. Kemudian ada rombongan lain masuk, kira-kira jam 1 lah rombongan lain masuk. Ini tidak ada kesunahan melakukan adzan sudah tidak ada lagi kesunahan melakukan adzan. Ini namanya sunnah kifayah. Jadi kalau ada satu orang yang melakukan yang hukumnya sunnah ini tadi, maka dilakukan oleh pihak lain itu tidak ada kesunahan. Baik. Adapun bagi perempuan yang disunahkan hanya iqamah saja, tidak ada kesunahan untuk melakukan adzan. Karena adzan itu menuntut suara yang keras. Jadi kalau ibu-ibu harap jamaah, maka kesunahannya hanya iqamah saja. Tidak ada kesunahan untuk adzan. Sampai sini ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjutkan. Baik. Kalau itu adzan Jumat itu kan ada 2 kali. Jadi memang 2 kali. Jadi adzan yang pertama itu menunjukkan masuk waktu sholat. Maka ketika adzan pertama dikumandangkan, kan bisa melakukan sholat qobliyah karena sudah masuk. Bila belum masuk waktu kok melakukan sholat qobliyah, boleh enggak? Enggak boleh karena belum masuk waktu. Jangan sholat qobliyah dulu jam 11, boleh enggak? Enggak boleh karena belum masuk. Adzan pertama itu menunjukkan masuk waktu sholat. Adapun adzan kedua itu menunjukkan khutbah akan dimulai. Jadi yang kita bahas di sini adalah adzan sholat, bukan adzan selain sholat. Jadi adzan 2 kali ketika Jumat, ya memang begitu. Adzan pertama menunjukkan telah masuk waktu, sehingga setelah adzan kemudian melakukan sholat qobliyah. Adzan kedua menunjukkan bahwa khutbah akan segera dimulai. Di situ perbedaannya. Kok ono sing adzan sekali apa boleh Pak? Ya kalau pertanyaannya apa boleh. Gak pakai adzan sekalipun boleh karena sunnah. Jadi gak pakai adzan juga boleh karena sunnah. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang wajib. Begitu. Kadang kita terlalu mensoal perkara yang sunnah, meninggalkan perkara yang ini kan masalah. Ini sunnah itu dilakoni sak mampu, sak mampu. Begitu caranya. Baik, kita lanjutkan. Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi ketika adzan atau iqamah. Syarat-syaratnya. Yang pertama, lafadznya tartib. Tartib itu tidak boleh dibolak-balik, urut. Misalnya asyhadu alla ilaha illallah dulu lah, Allahu akbar belakangan, tidak boleh. Harus berurut. Yang selanjutnya nomor 2, mualah. Mualah itu bersambung. Tidak boleh ketika adzan Allahu akbar menjudik di sini. Tidak boleh. Kalau wudu boleh. Kalau adzan tidak boleh. Harus bermualah, nuli-nuli, berkelanjutan. Yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Benar-benar telah masuk waktu. Saya pernah menangani kasus di daerah Gunung Anyar itu pas Ramadan.
Adzan dikumandangkan di satu masjid, ternyata belum masuk waktu. Soal itu problem besar itu. Jadi ngomong akhirnya udah buka padahal belum di rumah. Itu masalah besar. Jadi harus diberitahukan ulang ke masyarakat bahwa adzan tadi belum masuk waktu. Artinya dia punya hutang puasa 1 hari kan begitu kan? Nah, jadi hati-hati di sini. Maka sebaiknya karena adzan itu harus telah masuk waktu, panjenengan pakai waktu sing otomatis diundur sedikit dalam rangka hati-hati. Sebaiknya malah begitu. Yang keempat dilakukan oleh 1 orang. Adzan dilakukan oleh 1 orang. Ini syarat. Yang kelima dengan suara keras. Ini pastilah. Adzan itu harus dengan suara, karena tujuan adzan itu untuk mengabarkan, memberitahukan kepada masyarakat bahwa telah masuk waktu sholat. Nah, suaranya nggak banter itu jadinya bisik-bisik. Karena tujuan adzan itu memberitahukan bahwa telah masuk waktu sholat. Gimana Pak kalau seandainya diganti pemberitahuannya lewat WA saja? Ya itu itu adzan jenenge. Namanya bukan adzan. Sudah, itu syarat-syarat yang harus terpenuhi ketika adzan atau iqamah. Sampai sini ada pertanyaan? Ini syaratnya. Baik. Ini sering kita lakukan, tapi terkadang kita nggak ngerti cara-cara dan hukum-hukum. Kadang di masyarakat itu ada yang ini Pak, untuk ketika orang adzan katanya nggak boleh sholat. Kan kalau kita di rumah terus mungkin kita masjid A, B, lagi adzan, ini kita nggak boleh sholat. Itu selesai kan? Nah itu gimana Pak? Ya, ternyata yang adzan banyak gitu. Jadi begini, bagaimana di kampung saya itu setiap gang ada musola dan mesti adzan. Bagaimana? Kita menjawab adzan itu cukup 1 saja. Mana yang kita pilih? Mana yang kita pilih? Kemudian setelah itu kita melakukan sholat, tidak usah pakai nunggu adzan di tempat lain. Jadi 1 itu yang jadi patokan kita. Gitu ya. Jadi enggak belajar nurul agak mari-mari jawab adzan terus. Gitu. Jadi cukup 1 saja buat kita buat patokan. Itu caranya. Baik, kita lanjutkan. Adapun syarat-syarat orang yang adzan dan iqamah. Tadi syarat adzannya, sekarang orangnya. Siapa yang memenuhi syarat untuk adzan dan iqamah? 1, Islam. Harus. Maka orang non-muslim tidak boleh adzan atau iqamah. Yang kedua, tamyiz. Tamyiz itu akalnya sudah bisa berpikir, kira-kira usia 7 tahun. Kira-kira usia 7, walaupun belum balik, boleh melakukan adzan. Yang penting sudah tamyiz. Yang ketiga, laki-laki. Syarat ini berlaku di daerah yang terdapat kaum laki-laki. Kampung kok wedok kabeh, maka tidak menjadi syarat. Tidak menjadi syarat. Jadi Islam, tamyiz. Yang ketiga, laki-laki. Ini bagi orang yang mengumandangkan adzan dan iqamah. Kita lanjutkan. Adapun kesunahan dalam adzan dan iqamah, nah ini banyak sekali. Yang pertama, kesunahan dalam adzan. 1, pelan-pelan. Bacanya pelan-pelan. Kalau adzan, kalau iqamah kan cepat. Yang kedua, membaca 2 kalimat syahadat dengan pelan sebelum mengulanginya dengan suara keras. Tarjih namanya. Jadi kan dua-dua itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua lebih keras. Yang kedua lebih, namanya tarjih. Itu sunnah hukum. Tidak begitu juga tidak masalah. Jadi kalau kita mau melakukan sunnah keseluruhan itu sudahlah, tidak mungkin mampu kita. Tidak mungkin mampu. Jadi melakukan sunnah itu semampu kita. Kemudian yang ketiga, taswib pada adzan subuh. Itu hukumnya sunnah. Taswib itu as-sholatu khairum minan naum. Itu hukumnya sunnah. Jadi kalau orang adzan subuh nggak pakai itu juga sah. Karena hukumnya sunnah.
Tapi ngomong ono wong adzan subuh kok nggak pakai as-sholatu khairun minan naum, itu bikin heboh masyarakat. Biasanya enggak, walaupun itu sunnah. Jadi membaca itu hukumnya sunnah. Adapun kesunahan dalam iqamah, yang pertama adalah idroj. Idroj itu melakukan dengan cepat. Ketika iqamah bacaannya dipercepat. Yang kedua, suara lebih pelan daripada adzan. Sudah. Sekarang kelompok yang ketiga, kesunahan di dalam keduanya, adzan dan iqamah. Yang pertama berdiri. Jadi adzan duduk itu boleh, sunnah berdiri. Jadi orang mau adzan kalau lungguh itu nggak usah disenai, nggak usah disenai, karena itu sah. Adapun berdiri adalah sunnah. Jadi hukumnya seperti itu. Yang kedua menghadap kiblat, itu juga sunnah. Seandainya ada orang adzan tidak menghadap kiblat, itu boleh, masih sah, karena ini sunnah. Yang ketiga menghadap ke arah kanan ketika membaca hayya 'alas shalah, sunnah juga. Yang keempat menoleh ke arah kiri ketika membaca hayya 'alal falah. Yang kelima memiliki beberapa sifat orang yang adzan. Satu, adil. Adil itu artinya tidak pernah tampak melakukan dosa besar dan tidak pernah tampak sering melakukan dosa kecil. Jadi adil itu artinya itu. Adil itu artinya begini. Saya masih sering menyaksikan ketika akad nikah itu rukun dari nikah itu kan manten lanang, manten wedok, wali dan syahidah adlin, dua orang saksi yang adil. Ini biasanya sembrono yang keempat. Padahal saksi itu tidak boleh asal. Dua orang saksi yang adil. Adil itu tidak pernah tampak loh ya. Dan delik-delik urusannya. Tidak pernah tampak melakukan dosa besar atau sering melakukan dosa kecil. Itu syaratnya. Kalau ini nggak terpenuhi maka rukun nikah nggak sah. Dua orang saksi yang adil. Tidak hanya itu, saksi harus mengetahui sah atau tidaknya proses ijab dan kabul, kan begitu kan? Karena ini bertanggung jawab. Ini kadang masih sering swanger duding, awak mulai saksi ini. Padahal itu tidak begitu dalam aturan. Gitu nih. Sudah. Demikian pula adzan itu sunnah, orang yang melakukan itu mempunyai sifat adil, pertama sunnah, nggak begitu juga tidak apa. Yang kedua bersuara keras, suaranya banter, nggak milih juru adzan, milih suara sing banter. Yang ketiga suaranya bagus, milih juru adzan sing suaranya bagus. Karena apa? Bila suaranya tidak bagus, itu malah garaknya digerengi wong. Di kampung saya itu ada musola itu. Dilana sing adzan itu suaranya tidak enak dan rutin. Bukan rutin setiap hari tapi sering. Akhirnya jadi omongan wong sak kampung. Ini kan jadi fitnah namanya. Betul kan? Menjadi sebab orang lain melakukan dosa. Akhirnya suatu ketika ketemu lagi antara sing adzan karo sing gak seneng. Ketemu yang langgar di musola. Adzan suaranya gak enak. Terus boleh sing enak. Apa katanya sing adzan? Aku gelem adzan iki soalnya gak ono sing adzan. Nek padha repot iki. Padha repot. Dadi sing ngrungokno kuwi isone nyalahno. Gak gelem adzan. Itu memang style orang kita itu begitu. Gaya orang kita itu begitu. Isone maido wae kok nglakoni gak gelem, itu susah. Bahkan ada sebuah sebuah bagi saya itu sebuah peringatan, walaupun itu bahasa guyon. Jadi habis adzan itu kalau di tempat kami biasanya kan ono puji-pujian sambil nunggu iqamah. Sampai sunyi puji-pujian itu jamaah itu sih wong loro.
Sing adzan iku mau karo bocah cilik. Akhirnya puji-pujiannya diganti. Biasanya kan ganjaranipun 17 derajat. Kan ngoten ya. Akhirnya diganti. Ganjaranipun 70 derajat. Diundang. Wah, akhirnya akeh wong teko iki gak melok jamaah nyeneni. Gila padha romo ke kabeh iki. Nah, sing pujian yo romo sing teko ya. Ya gak iso nolak tok. Ini harus kita perhatikan hal seperti ini. Lah sing puji-pujian pegel lho gak ono wong teko. Lah sing teko tibake boten melu jamaah tapi nyeneni lah. Ini gambaran kehidupan kita itu seperti itu. Nah, sudah. Yang keenam, orang yang iqomah adalah orang yang adzan. Ini sunnah. Jadi sing iqomah itu orangnya sama dengan orang yang adzan. Ini sunnah. Sunnah ini. Seandainya orang beradzan, petangnya mules, yang jeding suwi, sing iqomah orang lain boleh, tetap sah, karena itu hanya sunnah. Maka yang kita lakukan kalau sesuatu yang sunnah, lakukan semampu kita. Tapi yang wajib jangan sekali-kali ditinggalkan. Sampai sini ada pertanyaan? Gimana? Kalau adzan menggunakan rekaman, Wah, ini repot ini. Ini repot ini. Yang ditanyakan apanya ini? soalnya biar suaranya. Iya. Maksudnya apakah sah? Apa begitu pertanyaannya? Nah, kalau ditanya apakah itu sah? Kalau itu menunjukkan waktu sholat, ya sah. Kalau itu sekedar untuk menunjukkan waktu sholat, tapi tidak mendapatkan kesunahan ini semua, tidak mendapatkan. Bagaimana ini jangan, tapi saya tidak menganjurkan. Amat sangat tidak menganjurkan. Masjid disetel timer, harus masuk waktu sholat, otomatis ada. Saya sangat tidak menganjurkan. Engkau begitu ngomong teko, tiba-tiba masjidnya gak ono. Wah, ini kan susah nanti. Jadi kalau secara fikih, apakah itu cukup menunjukkan bahwa telah masuk waktu sholat? Ya, walaupun itu rekaman, tetapi tidak mendapatkan hal-hal yang lain. Ya memang harus ditanyakan ya. Jangan-jangan nanti suatu ketika seiring berkembangnya zaman terjadi kan begitu kan? Mau saya itu sono bel, kalau waktu sholat masuk bunyi alarmnya gitu kan? Nah, jangan-jangan nanti dirubah saat dan bisa. Wah, kira takmir saja mah, temu-temu yang mau makan saat masjid ada di komat-komat jadi. Ini susah jadinya. Itu boleh tetapi tidak saya anjurkan. Nanti aktivitas ibadah kita menjadi amat sangat berkurang. Ada yang lain? Sambut, lain kita lanjutkan. Adapun kesunahan bagi orang-orang yang mendengar adzan dan iqamah. Di salat adzan sudah, orang yang adzan sudah, sekarang orang yang mendengarkan. Adapun bagi orang-orang yang mendengarkan, maka disunahkan untuk menjawab adzan. Sudah jelas ini? Sudah jelas menjawab adzan. Menjawab adzan. Beberapa lafaz adzan itu jawabannya tidak sama dengan soalnya. Contoh hayya 'alas shalah, jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Tetapi ada sebagian hadis meriwayatkan boleh dijawab dengan sama. Hayya 'alas shalah, jawabnya apa? Hayya 'alas shalah, boleh. Beberapa hadis. Tapi ya terdengar aneh. Di mana anehnya? Ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, marilah menuju sholat. Sing rumono terus muni, marilah menuju sholat. Ya kan aneh. Aneh ya. Lah wong dijak kok padha ngejak gitu. Tapi bila menjawab la haula wala quwata illa billah, ini menunjukkan bahwa dia sanggup. Tidak ada daya dan kemampuan kecuali atas pertolongan Allah. Artinya dia mengiyakan ajakan itu. Kan sudah. Di antaranya juga ada kalimat as-sholatu khairum minan naum. Kan begitu kan? Ini yang masyhur dijawab shadaqta wa bararta, kan begitu kan?
wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Tetapi boleh dijawab seperti soalnya. As-shalatu khairum minan naum. Jawabnya bodoh. As-shalatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Sing penting jawab. Timbangan itu. Nah dulu kan gak bisa jawab kan begitu kan? Sudah. Jadi nggak usah disoal itu. Jadi itu versi jawaban ada dua macam. Sudah. Adapun ketika iqamah, maka disunahkan bagi yang mendengarkan juga menjawab. Ini yang jarang. Jadi kalau iqamah itu yang mendengar juga ikut jawab. Sama, kecuali ketika qamati shalah. Maka orang yang mendengarkan menjawab aqamah Allah wa adamaha ma'adafatus samawati. Ini sunnah, gak jawab yola. Tetapi di antara kesunahan itu terdapat keutamaan yang besar. Orang yang ketika mendengar adzan kemudian tidak menjawab, kata Rasulullah, maka dia akan terhalang untuk sujud di hari kiamat. Jadi kalau kali-kali di hari kiamat, wong sing Ramadan ora gelem jawab, itu akan terhalang untuk sujud di hari kiamat. Terus kenapa Pak kalau sujud? Kalau bisa sujud ketika yaumul qiyamah, maka orang itu akan mendapatkan pertolongan Allah. Yaumala dilla illa dillu illa man atallahu biqalbin. Hari di mana tidak ada tempat berteduh, matahari sejengkal di atas kepala kita. Itu orang semua butuh pertolongan. Loh kok ono wong ketika hari kiamat bisa sujud, maka dia akan mendapatkan pertolongan. Antara lain mereka orang-orang yang ketika adzan menjawab. Kenapa kok dijawab? Artinya begini, ketika kita diberitahu tentang masuk waktu sholat, gini, adzan itu secara lahiriah itu adalah ajakan sholat, pemberitaan waktu sholat, ajakan untuk sholat, itu dohir lahiriah. Batiniah itu kita nggak dengar, tapi kalau kita teliti betul, adzan itu adalah bahasa sederhananya. Ketika adzan dikumandangkan, itu sebenarnya Allah itu sedang menawarkan sopo sing gelem pangapuraku dan tekore, kan gitu. Sopo sing gelem pertolonganku segeralah datang ke sini. Sopo sing kepingin mendapatkan kemudahan urusan hidup segera datang ke sini. Kan begitu. Karena orang yang melakukan sholat jamaah mendapatkan ini semua, mendapatkan ampunan, mendapatkan kemudahan dalam hidup, mendapatkan pertolongan Allah atas segala kesulitannya dan lain. Jadi hakikat dari adzan itu Allah menawarkan. Kalau ono wong ditawani, meneng. Kira-kira bagaimana? Panjenengan duit tombol, esok-esok sampai masak soto, tombolnya ditawani, cak belum soto, meneng kan, mantuk yoga, gede yoga. Kira-kira kuawan sampai tawani neh kok. Logikanya seperti itu. Jadi ketika Allah menawarkan sesuatu pada kita tidak ada respon. Itu sebenarnya kerugian besar, kan begitu logikanya. Minimal jawab adzan dulu lah. Urusan sholatnya dipending dulu nggak apa-apa. Yang penting ketika ditawari siap laksanakan. Itu dulu. Urusan mengko misalnya sholat jamaah jam 1 belakangan. Yang penting ketika ditawari kita respon. Itu akhlak juga. Ada satu hadis yang luar biasa, bagi kami luar biasa. Ketika adzan, kaitannya dengan adzan. Jadi ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu ada hadis yang meriwayatkan sunnah membaca marhaban bidzikrillah ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Kemudian mengecup ibu jarinya, kemudian diusapkan ke pelupuk matanya. Hadisnya begini, setiap mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti 2 kali. Dalam hadis itu diceritakan Rasulullah menyampaikan wa ana syafi'u yaumal qiyamah wa qaiduhu ilal jannah. Bagi orang yang melakukan seperti ini, kata Rasulullah,
nanti di hari kiamat aku akan memberikan syafaat kepada, dan aku akan menuntun kok itu artinya menuntun dia sampai menuju ke surga. Coba Anda bayangkan, setelah kita di hari kiamat, yaumul kiamah, hari kebangkitan, dikumpulkan di mahsyar, nunggu untuk yaumul hisab, dihitung amal. Nunggu yaumul hisab, nunggunya itu 70 tahun dalam hadis. Itu berdiri terus itu, karena dengkulnya dihilangi dan tidak bisa nekuk. Kecuali orang-orang yang bisa sujud. Itu nunggu jadwalnya hisab. Lah hisab itu paling cepat 40 tahun. Hisab itu dihitung amal. Padahal matahari sejengkal di atas kepala. Setelah dihisab, ditimbang, kemudian menerima buku catatan amal, itu rumitnya setengah mati. Setelah itu kita lewat Siratal Mustaqim. Panjang sekali Siratal Mustaqim. Di penghujung sana itu surga, di bawah itu neraka jahanam. Jadi jembatan Siratal Mustaqim itu tepat di tengah-tengah neraka jahanam. Ketika kita dihisab, itu pertanyaannya rumit sekali, detail sekali. Ketika amal kita ditimbang, itu ya selektif betul. Timbangannya tidak mungkin salah. Tetapi bagi orang yang melakukan ini, kata Rasulullah, wa ana qaiduhu ila jannah, aku akan menuntun dia masuk surga. Jangan bayangin, nek ngomong dicekel tangannya karo Rasulullah, kemudian dituntut masuk surga, kira-kira malaikat wani nakoni wae? Pertanyaan, pasti tidak berani, pasti itu, pasti, karena yang diberi hak memberi syafaat itu Rasulullah saat itu. Dan dicekali tangannya dituntut, di sini bagian nyelengsi terus leren kaki, kan begitu kan? Nah, antara lain seperti itu dibaca ketika asyhadu anna Muhammadar Rasul. Enggak boleh kata omong, ini ilmu rahasia. Jadi hadisnya itu sulit dicari gitu. Dalam kitab Tanqihul Qaul itu diterangkan seperti itu hadis. Itu hadis. Dituntut oleh Rasulullah ilal jannah, masuk ke dalam surga. Tidak main-main. Tidak main. Ya begini, nanti kawan-kawan saya terangkan di kelingan. Jadi sebenarnya kenapa kok terkadang keutamaan itu begitu besar? Sebenarnya bukan karena redaksi dan perbuatannya, bukan, tetapi pemahamannya. Saya berikan contoh. Dzikir subhanallah, kata Rasulullah, subhanallahil rizqul mizan. Bacaan subhanallah itu memenuhi separuhnya timbangan amal. Jadi menunjukkan yang subhanallah itu jelas upload ganjaran, karena memenuhi separuh. Andai timbangan itu kapasitasnya 20 ton, kita baca subhanallah sekali itu sudah terpenuhi separuhnya. Terpenuhi separuh. Kok begitu besar? Walhamdulillah tamla'ul mizan. Orang baca alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Maka dipastikan lebih berat timbangan amal. Kok bisa seperti itu? Ini bukan karena bacaannya, bukan karena perbuatannya, tetapi karena pemahamannya. Ini yang harus kita pelajari. Sementara kita ibadah itu rata-rata hanya melakukan, bukan memahami. Kenapa subhanallah bisa seperti itu? Pasti diberikan pahala seperti itu selama kita memahami dengan benar. Contoh, orang baca subhanallah, kalau lisannya saja yang membaca, lisannya saja, pikirannya iku sing diiringi rondo sebelah, kira-kira oleh ganjaran atau oleh dosa. Contoh ini contoh, kan begitu kan? Nah, maka pemahaman itu yang paling menentukan. Jadi ketika kita zikir subhanallah, subhanallah, pikiran kita itu memahami kandungan subhanallah. Apa subhanallah itu? Maha suci. Kalau takoni dengan Allah itu kira-kira suci dari apa? Kalau kita tidak paham, maka pemahaman kita cukup segitu. Tidak akan bacaan subhanallah kita itu mendapatkan pahala separuh timbangan. Karena pemahaman kita tentang subhanallah itu cuma segitu. Maksudnya seperti itu.
Demikian pula orang yang mau membaca marhaban bidzikrillah ta'ala qurratu a'yuni bika ya Rasulullah, ketika terdengar adzan dan baca syahadat, itu janji Rasulullah, aku akan menuntunnya sampai surga. Itu bukan karena bacaan atau perbuatan, tapi pemahaman. Bagaimana pemahaman? Arti dari marhaban bidzikrillah ta'ala qurratu a'yuni bika ya Rasulullah itu adalah ungkapan gembira ketika datang waktu sholat. Jadi ketika datang waktu sholat itu artinya senang. Senang itu kan bertingkat macam-macam. Saya berikan ilustrasi. Kalau mau lanang senang cahaya itu, senang. Tapi nek janjian mesti blesek. Itu nggak betul. Ada, tapi ya tetap senang. Tapi kadar senangnya itu orang-orang jalanan itu senang kalau sampai itu akhirnya ketemuan neng kafe, yo bayari, yo teh akeh, yo jagongan suwi, tidak terasa capek, betul kan? Karena senang. Orang-orang seperti tingkatnya itu gorong itu begini, saking senangnya, akhirnya mangan gak enak, tidur tidak enak, sing diwini cawe dong itu terus. Ini puncak, puncak. Tergantung kita. Ketika kita mendengar sholat, rasa senang kita terhadap sholat itu seperti apa? Kalau rasa senang kita belum sampai itu, maka tidak akan mendapat pahala seperti ini, gitu maksudnya. Ini jadi sudah mempelajari maqasidul ibadat, maksud di dalam ibadah, tidak hanya melakukan ibadah. Baik. Kita lanjutkan sedikit. Adapun makruh mengumandangkan adzan dan iqamah bagi orang-orang yang pertama orang fasik. Orang fasik itu orang yang sering melakukan dosa besar atau dosa kecil. Dosa cilik tapi rutin, itu orang fasik. Itu makruh, tidak sampai haram. Berarti boleh, berarti tetap sah. Yang kedua adalah orang dalam keadaan berhadas kecil, rajin wudhu terus adzan. Ini hukumnya makruh, tidak sampai membatal. Yang ketiga orang yang berhadas besar, ya jelas ini. Ini hukumnya juga. Oke. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan masih tentang adzan dan iqamah. Jadi saya ulang, adzan itu tidak wajib, tapi hukumnya apa? Gak adzan juga, tapi diupayakan tetap ada. Apalagi kalau ada legalnya, legal itu seperti masjid, musola, ya sebaiknya yo memang gak pantas, yo masjid yo gak pantas ya, dan yo memang gak pantas karena itu simbol komunitas. Ada pertanyaan? Baik, ada? Iya, ngomong. Kalau kita mendengar aja, sambil duduk kan yang ada itu atau yang jawab itu apa? Jawab aja itu. Oke. Bagaimana ketika seseorang mendengar adzan ketika berwudu? Kalau kita sedang berwudu, lebih dahulu wudu maksudnya, lebih dulu wudunya, tengah-tengah wudu belum adzan, lanjutkan. Sama ketika kita sholat sunnah, masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, tengah-tengah sholat adzan, lanjutkan dulu sholat. Lanjutkan dulu sholat. Sama, lanjutkan dulu wudunya. Setelah selesai wudu, maka jawablah adzan. Urut mulai ngarep jawab. Allah Akbar, terus urut sampai caranya begitu. Tapi kalau kita belum berwudu mendengar adzan, maka dengarkan adzan dulu, menjawab adzan. Sama ketika kita sholat, kita mau sholat ternyata adzan, maka tunggu dulu jawab adzan. Kalau sholatnya sudah dimulai, selesaikan sholat, baru selesai salam, kemudian menjawab. Begitu saja. Ada yang lain? Baik, kita lanjutkan atau sudah cukup nih? Kita pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang sholat. Ini berat ini. Sholat itu berat, betul. Insya Allah nanti saya terangkan mulai
syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, hukumnya, beserta gerakan-gerakannya. Jadi karena ada hal-hal yang sebenarnya ada gerakan yang sampai membatalkan sholat, ada gerakan yang tidak sampai membatalkan sholat, hanya meninggalkan kesunnah dan lain sebagainya. Termasuk insya Allah bacaan-bacaan di dalam. Baik para jamaah, insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa diiringi rahmat taufik dari Allah, dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.